Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waris Arab Disokin, balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Anggi Seven. Oh, Lo tahu-tahu sih, Nggi? nggak apa-apa sih. Jadi yang belum tahu Anggi Seven itu siapa, dia adalah pemain timnas futsal wanita, ya. Terus juga dia gabung di salah satu klub apa sih namanya? Kebumen Angels. Kebumen Angels. Terus sebelumnya di mana, Nggi? Di JK Angels. JK itu apa? JK Angels. Ja- Tangsel. Ja- Jaya Kencana. Jaya Kencana Angels, dan dia salah satu apa namanya, kapten, ya, Ya, kapten di tim di JK Angels ya, Iya, di Kebumen Angels. Di Kebumen Angels nggak jadi kapten. Nggak jadi kapten ya. Nggak. Kapten kapal oleng. Nggak, kenapa sih lu pengen banget main futsal gitu? Ya, karena menurut gue main futsal itu bikin gue happy. Asik, gitu doang Pada ya. dasarnya iya. Cuma pengen bahagia aja. Karena kalau misalkan main bola, main futsal itu kayak bisa ngelupain masalah gitu aja. Asik. Emang masalah apa aja yang udah lu alami selama ini gitu? Apalagi anak muda kalau bukan cinta ya kan. Seorang Anggi loh yang tampil tomboy banget. Tampangnya gini, Iya, artinya tampangnya Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. Melokiti. Artinya melankolis juga ya Anda ya. Tapi apa namanya? Lu gue liat kayak Lele Natsir ya. Serius lu? Enggak. Keren lu. Sekilas doang. kali. Sekilas ya, sekilas. Tapi kenapa lu berpikiran lu harus ngependekin rambut Gi? Sebenarnya bukan gue yang mau ya pendek rambut tuh. Oh gitu. Sebenarnya itu udah dari kecil nyokap gua sih awal mulanya. Oh, Jadi dia oke. dulu itu nggak suka kalau anaknya itu rambutnya panjang. Oh gitu. Gue nggak paham apa maksudnya. Serius? Iya, pas gue udah besar juga gue nanya. Gue juga malah kenapa sih jadi tomboy gini gitu kan. Cuman ya udah karena emang udah terbiasa dari SD mungkin rambut gue pendek, jadi gue udah besar aja pun nggak betah, dan orang tua gue juga nggak ngapain sih rambutnya pendek, nggak ada gitu, nggak ada komplain. Karena kan emang dia mau. Iya sih. Gue kira makanya kan biasanya kan kalau cewek kan rambutnya panjang gitu kan. Gue kira pas lu pendekin karena mungkin biar nggak ribet aja gitu main futsal. Enggak. Terus akhirnya lu pendekin, terus nyokap lu bakal, wah kamu ngapain sih pendek-pendekin rambut gitu ya? Enggak ada kayak gitu sih, cuman emang udah dari dianya. Nyokap gue juga rambutnya pendek tapi dia hijab gitu. Oh, Paling oke. abang gue sih yang komplain waktu gue dulu setiap gue habis potong rambut gue ngumpet. Karena dia yang nggak suka gitu, tapi ya udah. Tapi kan nyokap lu suka ya? ya suka aja ya. Kan backingan gue orang tua. Iya, tetap orang tua. Iya. Nah, tapi lu nyaman gak sih dengan potongan rambut lu kayak gini? Ya gue sih selama ini nyaman ya sampai sekarang, bahkan karena menurut gue rambut pendek itu irit sampo. Bener sih, Hemat. bener rambut gue tuh parah banget. Gue Iya. selalu beli botol yang paling gede. Sebenarnya itu juga ada habis. keinginan pengen rambut panjang, udah gue coba tapi gue nggak betah. Bukannya gue nggak mau ya, nggak betah. Seandainya seminggu rambut panjang mungkin gue mau, karena kan panjangin rambut lama. Ya kan, itu yang nggak biasa. Jadi lu nggak mau untuk panjangin rambut, nggak usah lah ya gitu. Nggak ada kepikiran. Mungkin kalau rambut panjangnya cepet gue mau, karena lama jadi males. Lu gabung di apa, JK Angels tahun berapa? Gabung JKN itu 2009. 2009. Udah berapa tahun tuh? 11 tahun ya dari Iya. sekarang berarti. Enggak sih. Kemarin sih udah enggak, karena dia udah off di liga, jadi gua pindah klub sekarang. Oh, di Kebumen Angels FC Iya, itu di ya. Kebumen Angels itu pindah ke sana. Kenapa lu pindah? Ada alasan nggak? Apa karena mau cari karir yang lebih bagus atau gimana gitu? Enggak sih, sebenarnya gua tuh karena klub guanya udah nggak lanjut gitu. Oh, oke. Jadi gua memutuskan untuk cari tim selain tim gue yang JK, gue harus pindah kemana ya. Sebenarnya tuh ada beberapa klub yang nawarin gue, tapi Oke. pada akhirnya gue berlabuhnya ke Kebumen, itu pilihan gue. Menurut gue itu yang lebih baik gitu selain JK. Berarti JK udah nggak aktif lagi gitu maksudnya? Udah nggak aktif. Nggak ada orang dong? Udah nggak, karena menurut kayaknya sih dia ownernya udah berada di puncak atas gitu loh. Udah Oke, semua yang kayak dia udah- mau, soalnya udah cukup dapet, lah ya udah gitu. Cukup lah, iya. Makanya lu akhirnya berkeinginan pindah ke Kebumen FC, Kebumen Angels ya? Iya. Itu lu pindah, lu yang mengajukan diri atau ada yang bawa? Ada yang temen gue sih, dulunya tuh temen gue di satu tim sama gue di JK, terus
Dia udah pindah lebih dulu ke Kebumen, terus dia nawarin gua, terus dia ngajuin ke bosnya, kira-kira mau nggak misalkan gue gitu loh. Intinya dia rekomendasiin ke bosnya gua di sana gitu. Ya udah, akhirnya gua dengan beberapa klub nawarin gua, tapi gua mikir-mikir kayaknya gua di sini deh gitu. Gitu sih, akhirnya gue juga ngubungin bosnya langsung, ya akhirnya ya rezeki juga keterima. Tapi lu nggak berpikiran, maksudnya ini kan jarak jauh ya, lu keluarga lu di sini, lu main di Kebumen gitu, lu nggak berpikiran sampai ke situ, aduh gua bakal ninggalin orang tua gua nih gitu? Enggak sih, karena kan sebelum ini juga gue udah TC ataupun pertandingan itu selalu keluar kota gitu. Iya, Jadi benar. orang tua gue di rumah juga, keluarga udah tahu, udah paham lah. Jadi nggak masalah juga. Orang tua juga udah ngizinin lah ya. Orang tua udah ngizinin, yang penting kan orangnya jauh tapi transferannya terus. Tetap harus transfer ya. Terus itu. Nah, lu maksudnya gini, seberapa bukan sukses ya, maksudnya dari lu ikut-ikut futsal gitu di JK Angels, terus lu juga ke timnas, lu sekarang gabung di Kebumen Angels FC gitu. Tingkat kesuksesan lu tuh meningkat pesat berarti ya? Ya kalau bisa dibilang, kalau karir ya di olahraga ya menurut gua ya udah apa ya, udah cukup lah sampai di atas gitu. Udah cukup sih sejauh ini gue, karena juara udah, timnas udah, ya udah sisanya gue nikmatin aja gitu. Gitu. Nikmatin hasil yang udah gue bangun dari bawah. Nikmatin gaji aja sekarang. Loh, bener dong. Gimana sih? Bingung deh. Ya kan lu pasti kan lu main dimanapun lu digaji kan? Iya. Maksudnya masa lu nggak menikmati itu? Iya, itu dia salah satunya. Yang bikin semangat. Nah, pertama kali main di timnas lu tahun berapa? Timnas tuh pertama 2011 Di Indonesia. Ya iya. Kan maksud gua. SEA Games. Nah, itu maksud gua. Iya. Momennya apa? SEA Ya. Games 2011 SEA Games, Oke. terus 2013 SEA Games kalau nggak salah juga. Terus pernah juga University Games, tapi timnas itu, tapi yang hanya mahasiswi. University Games. University Games itu di Palembang. Jadi dia timnas juga, tapi orang yang kuliah. Berarti kalau timnas berarti kejuaraannya ke ini dong. University. Ini ya, Antar negara. Iya. Jadi oke. yang pada kuliah orang Indonesia main lah tuh, namanya eventnya University Games. Banyak lah. Terus 2017 juga SEA Games, Asian Indoor Games di Korea di Incheon udah. AFF, AFC udah sampai berarti terakhir timnas itu sampai 2018. Berarti lu udah banyak juga keliling-keliling dunia ya? Belum sih, belum ke Eropa kan. Oh iya, mau dong. Nggak tahu nyampe nggak ya? Piala dunia berarti ya. Piala dunia. Oh, sekarang umur berapa sih? Enggak. Oh my god. Enggak, gua nanya enggak apa dong. Ya, 28. 28 ya. Tapi masih masuk kategori, maksud gua masih bisa ya untuk terus berada di timnas futsal cewek ya? Ya selagi gue masih konsisten dan masih punya kemampuan yang bagus ya masih bisa gitu. Fisik masih bagus, semuanya masih oke lah, bisa. Oh, nggak ada batasan umur ya? Nggak ada batasan umur dia. Mau lu misalkan lu 32 tapi lu masih oke dan pelatih oke, ya lu masuk gitu. Berarti lu sekarang masuknya udah yang umum ya, udah nggak yang UU lagi ya? Nggak yang Futsal tuh nggak ada usianya sebenarnya. nggak ada ya? Nggak ada kategori usia segini udah segini, nggak ada. Kecuali sepak bola ya ada U16 senior gitu ada. Kalau futsal nggak, keseluruhan. Oh gitu ya, gue baru tahu loh. Gue kira ada under berapa HS berapa gitu. Enggak sih, nggak ada. Soalnya udah mulai tuh, udah berumur juga nih. Lumayan lah ya, aduh. Gue udah banyak ngabisin waktu sih di futsal memang. Kayaknya lu hidup untuk futsal deh. Iya, kayaknya gue udah berapa tahun ini tuh tetap nggak bosen-bosen gue sama futsal, nggak ngerti. Nah, lu pernah main di JK Angels, lu di timnas, lu di Kebumen FC. Nah, di JK Angels lu pernah membawa piala apa? G. Pialanya banyak banget sih.
Ngeri loh. Kalau Ngeri, Olimpiade bukan banyak sombong banget ya. ya. Banyak. Ada juga kan Kemenpora juara 1. Pernah juga gua tuh dari JK itu dari nol banget sebenarnya, dari dulu yang kita kalau tanding kalah terus sampai akhirnya tuh waktu itu 2010 pertama kali juara, kesitunya juara terus, entah peringkat 3, entah runner up atau juara, itu kita udah pasti gitu. Oke. Sampai kalahin tim-tim senior. Liga yang paling oke sih liga sih, juara liga, karena kan itu liga event tertinggi di Indonesia. Iya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2016. Oke. Mah, timnas, lu pernah dapat gelar juara tuh tahun berapa tinggi? Pertama kali? Timnas tuh ya 2017 sih, itu perunggu. Oh, perunggu. Iya, karena medali emasnya tuh Thailand masih, terus Vietnam tuh masih di atas kita, masih di atas Indonesia lah. Jadi peringkat 3 juga udah bagus banget buat kita sih. Iya sih, karena itu tapi itu masih se Asia Tenggara ya? Kemarin pas SEA pertama Games kali ya, soalnya. SEA Games ya. Kalau yang pas lu pernah main di AFC. pernah ya? AFC dapat 5 Besar. besar. Itu juga udah termasuk bagus sih menurut gue, karena kan di situ ada Iran, Jepang ya kan, Thailand, Vietnam, terus kelimanya Indonesia. Bagus sih, cuma nanti tinggal regenerasinya aja yang lanjutin. Oh iya bener. Kan. Iya. Nah, kalau di Kebumen kan baru ya, berarti belum pernah main kemana-mana ya? Pernah nggak sih main baru satu event ini aja sih. Belum. Baru di sini aja, di Indonesia aja. Paling ke beberapa kota kan, karena setiap pekan itu beda-beda kota mainnya. Oh iya. Liga ya. Nah, kalau untuk diri lu sendiri nih, lu pernah punya penghargaan apa gitu? Gua sendiri ya paling top score sih. Sebenarnya yang gua penasaran sampai sekarang tuh gua maunya jadi best player. Karena menurut gua top score itu udah biasa lah ya gitu. Asik. Cuman best player tuh sesuatu yang beda sih. Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan nanti lah. Sebelum pensiun. Mau pensiun nomor berapa? Rencana? Ya, kalau ditanya ya paling gak lama lagi kan. Udah segini umurnya. Serius? Lu nggak mau sampai Enggak. Gua tua enggak akan gitu. seterusnya enggak akan seterusnya di sini terus. Itu sih rencananya gue. Terus lu mau kemana? Abis ini? Ya, gue merit lah. Iya maksud gua. Iyalah, masa lu mau merit sih? Ya maksud gua lu mau kerja konvensional kah atau kerja kantoran kah atau usaha atau apa gitu? Ya, gue sih rencananya setelah kalau udah enggak futsal lagi ya, paling gue juga kerja, gue pengen gunain ijazah gue kan. Terus orang tua juga di rumah udah kerja aja, jangan futsal terus. Oh, gitu mau sampai ya? kapan? Karena kan kalau cewek itu ada batasnya gitu. Gue cuman iya gitu doang. Ya kerja nanti kan kalau udah kerja kan nggak bisa futsal kan. Iya benar, lo harus fokus kerja sih. Iya. Habis itu merit udah selesai, bye. Jadi lo mau kerja dulu apa merit dulu? Ya sejalannya aja lah. Kalau lagi kerja tiba-tiba mau merit ya udah lanjut. Tapi udah ada pasangannya? Udah ada insya Allah. Doain aja. Aduh. Gua kira lo nggak mau pacaran dulu sampai umur 30 berapa? Enggak, emang gua nggak pacaran, tapi gua udah kayak bertukar pikiran, gua sama dia, gua mau apa, dia mau apa, gitulah. Terus saling mendoakan, mendukung. Iya, Mudah-mudahan jodoh udah. Amin. Gitu. Emang sudah berapa lama lo sama si Si cowok dia? lo ini, sama si dia ini? Enggak, belum lama. Tapi lo yakin sama dia? Insya Allah. Yakin gak yakin? Gak mau terlalu yakin lah, nanti gue patah gitu. Oh iya. Lo sudah pernah patah hati ya? Ya pasti dong. Pernah lah. Lu Pernah juga ya? pasti kan? Pernah kan? Iya, kalau gue pernah lah. Pasti lah. Gue kira lo nggak pernah merasakan sakit hati gitu, patah hati tuh nggak pernah. Mesti kayak udah bodo amat lah gitu. Pernah kok. Pernah. Udah gak usah dibahas. Pastinya pernah. Tapi nih, kalau ngebahas hubungan, lu udah pernah berapa kali sih pacaran? Aduh, berapa kali ya? Berapa ya? 5 lebih ada lah ya. Ada ya.
Tapi lu pernah merasa sakit hati ya? Pernah dong, pernah dia ngerasa diselingkuin, pernah. Wow. Ya, diselingkuin kan pastinya kalau sakit. Paling sakit ya diselingkuin. Kalau dibohongin, dianya nggak selingkuh sih nggak masalah. Biasa lah itu. Ya, mah. biasa. Nah, apa namanya? Lu kan di saat lu dapet masalah kayak gitu ya, diselingkuhin. Itu lu gimana Gi? Perasaan lu Gi? Maksudnya down banget gak dan ganggu aktivitas futsal lu nggak? Iya, gue tuh pasti ngerasa down banget. Cuman kalau misalkan nggak tahu kenapa ya kalau gue lagi futsal ya kayak gue lupa aja gitu. Tapi ntar setelahnya mau tidur itu di kasur udah pasti. Tapi kalau lagi di lapangan seolah-olah gue kuat dan gak ada apa-apa. Berarti before lu main futsal, after lu main futsal lu pasti kepikiran nih? Pasti kepikiran. Ya makanya dia main futsal terus biar gak kepikiran. Manusiawi lah ya. Ya manusiawi. Pasti ada yang namanya jam-jam baper. Pasti kan. Bener. Gua kira lu orangnya nggak melankolis loh dengan tampilan lu yang seperti ini. Ya walaupun gue tomboy banget tapi gue tetap hatinya perempuan. Iya sih. Iya kan. Tapi gue juga enggak sih, selama karir gue juga gue masih kayak kalau gue pengen pacaran kalau enggak, maksudnya kalau misalkan cowok gue ribet ya gue nggak mau gitu. Gue maunya dia memahami gue tanpa gue harus memahami dia. Berarti kalau misalnya disuruh pilih pacar apa pilih futsal? Lah futsal dong. Oh, Karena menurut gue kalau pacar belum tentu dia jodoh gue, dia ngatur-ngatur gue nggak mau, karena gue orang tua gue aja nggak ngatur, lo siapa gitu. Berarti kalau misalnya lu udah nikah, lu pasti ngikut suami lu ya, maksudnya apa kata suami ya, lu nurut gitu ya? Belum tentu. Nah untuk itu gue nggak tahu gue harus gimana, gue belum punya pengalaman dah kayaknya di situ, nggak tahu deh. Enggak, berarti kan gini, lu kan tadi bilang lu kayaknya sebentar lagi lu bakalan pensiun gitu dari futsal gitu loh. Iya. Nah, otomatis kan lu sudah menuju ke hubungan yang lebih serius, entah itu menikah atau apalah gitu ya. Nah, kalau misalnya lu sudah pensiun, ya lu mau ngapain lagi? Enggak, maksudnya kalau selain lu tidak menuruti apa kata suami. Ngapain ya? Gua paling usaha kali, atau buka akademi sekolah futsal. Wih, atau jadi bos futsal aja. Wih. Jadi manajer, pengennya sih jadi manajer gitulah, jadi pemilik klub lah gitu. Kalau misalkan gue udah off gitu, karena kan emang cewek tuh nggak selamanya, beneran deh, umur nggak bisa bohong. Kecuali gue jaga pola makan segala macam, tapi kan hidup di Indonesia susah, ada bakso, ada gorengan, ya kan? Itu susah ditahan, Indomie, aduh susah. Kalau di luar negeri kan nggak ada gorengan ya, nggak ada gorengan, nggak ada bakso masih ada sih, bakso ada. cuman gitu. Emang susah sih Nani tuh. Alex Morgan aja masih bagus badannya. Nah itu dia. Aduh, absurd banget ya lu. Nah, tapi lu ada cita-cita nggak sih kapan umur berapa lu menikah? Wah, pengennya sih 2 tahun lagi. Oh, di umur 30 lah ya. Kalau misalnya nggak kesampean gimana Gi? Harus kesampean. Gua yang harus bisa menghandle diri gua gitu loh. Berarti lu harus bisa mengikhlaskan kegiatan-kegiatan lu dong. Kalau misalnya mungkin kayaknya gue menikah harus nih, misalnya gue ngerelain futsal gue deh. Lalu bakal ngerelain futsal berarti? Bakalan gue ngerelain, karena kan gue udah cukup lah, maksudnya udah dari gue SD bahkan gue main futsal terus juga apa yang gue mau udah gue dapetin di futsal gitu. Jadi ya tinggal gue aja sekarang ngambil keputusan, nggak selamanya gue di sini. Gue harus punya rencana dan semuanya harus harus bisa gue realisasikan gitu. Tetap harus ada yang lu relakan ya? Iya, tetap harus kita berani ngambil keputusan lah. Kalau misalkan gue terus-terusan di futsal, kapan gue meritnya? 25 tahun gue belum merit, emak gue di rumah marah-marah. Tapi itu berapa bersaudara sih Gi? Gue ber-7 bersaudara. Wih, banyak banget. Banyak kan? Gila, lu berapa? Gue anak kelima, adik gue 2. Kakak gue berarti berapa ya? 4, 7 bersaudara. Tapi udah merit semua. Tinggal adik gue paling. Berarti orang tua lu udah berumur juga ya? Iya. Udah cukup berumur juga ya, bukan cukup. Udah pasti berumur lah. Maksudnya udah lebih lah gitu ya. Iya. Udah lumayan.
cepet lagi. Lo juga. Gua gimana cowoknya aja. Yes. Zaman sekarang masa cewek yang ngelamar cowok. Nggak apa-apa dong, nggak ngelamar sih maksudnya, paling nggak nyari kepastian lah. Iya, iya. Pastikan dia, ayo mau serius nggak nih gitu. Tanya-tanya aja Gi. Iya, tapi gue juga masih mau futsal dulu setahun ke depan, masih gue mau di sini dulu. Gue juga bilang sama orang tua masih mau futsal dulu nih mah tahun depan gitu. Habis dari situ ya sambil berjalan sambil nyari. Ya udah pokoknya yang penting 2 tahun lagi dan gitu. Tunggu aja ntar ada yang lamar gue bilang. Iya sih. Pede aja dulu ya. Pede aja dulu. Biar dia tenang kan sama orang tua di rumah. bener. Aduh. Nah, halu banget aja gue ngomongin gini. Lu pernah tanya kayak gini gak sih sebelumnya? Pernah, tapi gue nggak sedetail ini ngomong ya. Oh, nggak detail ini. Yes, eksklusif. Enggak, belum, kayaknya gue baru ini ngomong. Hari ini ya. Aduh. Nah, Gi, ada kejadian, ada momen-momen apa ya? Paling mengesankan nggak pada saat lu main futsal? Apa ya? Kalau gue sih ya terkesan sih paling pada saat juara ya. Terus pada saat gimana sih kalau kita menghasil dalam tim tuh kita punya impian bersama, terus tiba-tiba kita berhasil gitu mencapainya, itu sih yang terkesan banget buat gua. Terus dari yang kita belum apa-apa, yang kita belum tahu duit, kita belum tahu yang namanya kita main futsal tuh dibayar, itu sih yang berkesan dan selalu gua rindukan sampai sekarang. Soalnya kalau sekarang itu udah lebih money kan. Oh iya betul. Kita mau kumpul kemana money gitu loh. Terus lebih ngelihat ke sana sih daripada pertemanannya. Berarti momen berkesan lu di tahun berapa dan apa namanya pertandingan apa tuh? Ya, gue paling berkesan di futsal berarti gue pada saat gue pertama kali keterima di timnas. Terus pada Itu 2011 ya? 2011. Terus juara 2016 sama peringkat 3 kan yang perunggu itu 2017. Itu sih. Itu lu ngerasa bangga banget gak sih sebagai pemain futsal wanita? Iya, bangga banget. Terus kan gue juga orangnya misalkan gue kan di klub jadi kapten ya. Jadi gue kayak punya target sendiri gitu. Pada saat gue menjabat jadi kapten, sebisa mungkin gue harus bisa bawa tim ini juara gitu loh. Itu sebenarnya kayak target gue pribadi. Kalau misalkan gue nggak bisa bawa juara, berarti gue kayak anjir gue kurang apa sih sama tim ini gitu loh. Padahal bukan gue doang yang main gitu, tapi gue punya target sendiri. Kayak pas gue udah bisa bawa JK juara 2016 di Indonesia, terus di Myanmar, itu gue kayak bangga gitu sama diri sendiri gitu. Ini pencapaian gue paling tinggi sih udah. Nah, ada nggak momen paling yang nggak lu suka pada saat lu main futsal? Apa ya? Kayaknya nggak ada yang gak gue suka. Oh, paling kalau misalkan apa ya? Nggak ada deh. Apa? Lu mau ngomong apa? Enggak sih, nggak ada. Pasti mau- Walaupun gua kalah juga ya udah sih, orang namanya juga permainan gitu dulu. Nggak ada lah. Kayaknya lebih banyak sukanya. Ya dukanya. Daripada dukanya. Nggak ada. Nah, lu kan lebih banyak main kalau yang di klub itu kan lu lebih banyak main di JK Angels kan? Nah, dari beberapa pertandingan, dari banyaknya pertandingan yang pernah lu jalanin gitu. Klub mana yang paling menurut lu susah untuk dilawan? Oh, dilawan ya? Ada sih. Itu ada si UPI Bandung. Dia itu universitas tapi jadi ikut event klub juga. Oh, okay. Karena dia kampus olahraga, tau gak sih? Tahu. Iya, Tahu UPI Bandung. itu dia bagus, dia sampai juara 3 kali berturut-turut. Tapi pas final juga, ya gue kalahinnya dia. Pas final 2016 ya? Lawannya juga dia, pas gue gagal juara juga lawannya dia ngalahin gue akhirnya balikin gitu. Itu sih, karena kan mungkin dia kampus olahraga yang setiap hari latihan, sedangkan gue klub yang latihannya ya paling seminggu 4 kali, nggak kayak mereka gitu. UPI Bandung berarti ya. Kalau timnas timnas mana yang paling lu wah susah banget nih lawan dia nih? Timnas ya Iran tuh pernah gue lawan sih pas lagi Asian Indoor Game tuh. Susah dia. Terus Jepang, terus kalau yang sering ketemu sih Asia Tenggara ya, Vietnam, Thailand, udah bisa seimbang lah sama Thailand, cuman Vietnam belum. Lah, kenapa Vietnam?
setahu gue Thailand tuh bagus. Maksudnya permainan dia bagus lah gitu. Iya memang, Thailand juga memang bagus, Vietnam bagus, tapi gue lawan Vietnam itu belum pernah menang, kalah terus. Oh, ada imbang sekali. Iya. Kalau lawan Thailand kan pernah imbang, pernah kalahin juga pernah. Itu loh. Jadi sampai sekarang masih penasaran kenapa sih belum bisa menang sama Vietnam. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang lo masih berpikiran bahwa timnas futsal wanita Vietnam tuh bagus lah gitu ya. Maksudnya karena lo belum pernah mengalahkan dia kan? Belum pernah mengalahkan mereka. Itu aja sih. Lo pernah nggak ketemu pemain yang wah anjir ini orang mainnya nggak beres nih, maksudnya Bagus. bukan maksudnya kasar banget. Oh, nggak ada sih di timnas kan karena mereka udah tahu main futsal yang benar tuh gimana. Maksudnya udah terlatih gitu. Jarang kalau misalkan yang udah terlatih tuh mainnya kayak gitu. Oh gitu ya? Amburadul, iya. Kecuali dia anak Tarka misalkan dan nggak terlatih ya mungkin bisa ketemu. Tapi kalau yang udah di nasional nggak ada deh. Oh, gue kira ada gitu pemain ya 1 atau 2 pemain yang pernah lo ketemu gitu ya. Ini kok mainnya gerasak-gerusuk banget gitu, maksudnya kasar banget lah gitu. Kayaknya mau bikin kita sakit gitu loh. Oh, nggak ada. Itu kayaknya Tarkam deh. Itu kayaknya Tarkam deh. Nah, apa namanya? Aduh jadi lupa kan gue. Mau nanya apa tadi kan? Apa tuh? Apa? Ntar lo ya, sebentar gue ingat-ingat dulu. Nah, lu punya ini nggak? Apa namanya? Bukan pasangan ya? Apa? Partner di lapangan lu yang paling wah ini partner gue banget gitu. Gimana ya? Gua partnernya gonta-ganti sih. Oh, okay. Maksudnya nggak dia terus gitu. Kalau di futsal kan mainnya kan 5 kan. Ya paling gue nyaman sama yang tim gue di JK yang dulu gitu. Nggak ada yang spesifik banget. Gue misalkan sama 2 orang ini partner nggak ada gue kayak gitu. Oh nggak ada ya? Iya. Semua lu anggap sama lah gitu ya? Sama-sama. Karena kan gue juga orangnya nggak mau bergantung sama orang lain gitu. Kalau bisa ya gue bisa main sama semuanya. Di timnas pun begitu? Iya, di timnas juga gitu. Bahkan gue sempet pernah ada tim paling bawah, tim paling tengah, paling atas gitu. Pernah ngerasain semuanya. Nah, gini, pertandingan di saat lu sedang melaksanakan pertandingan gitu ya, lu pernah ngerasa punya musuh nggak di lapangan? Sama satu tim? Sama orang? Sama orang? Sama satu orang aja? Pernah lah ya. Pernah kayaknya sih gue ngerasain, cuman ya namanya dunia kayak gini tuh pasti ada yang ngerasa saingan kita lah. Nah, pernah nggak saingan lo itu satu timnas sama lo? Ya ada pasti. Lu respon lu gimana? Ya gue biasa aja. Gue nggak gimana, cuman kayak cukup tahu aja gitu kalau misalkan ada orang yang nggak suka atau sirik sama kita, ya pasti kita ngerasa lah, pasti kita tahu lah. Cuman ya gue biasa aja, nggak gimana. Maksud gue kan kayak gini, kayak misalnya nih, lo di klub musuhan nih, tiba-tiba ketemu nih di timnas nih. Nah itu gimana perasaan lu tuh? Anjir nih, ini kan musuh gua nih. Ya di dalam klub hati nih. aja ngedumanya, dalam gitu hati ya? aja. Nggak, Cuma pas lagi di publik gini kita ketemu ya biasa aja, seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Jadi apa namanya, musuhnya di lapangan aja? Enggak juga? Di luar aja ya. Oh itu rival, itu beda lagi dong urusannya. Oh iya ya? Kalau gue sih mikirnya kalau misalkan dia nggak suka atau sirik itu udah watak, itu masalahnya dia gitu. Gue Iya sih sih, bodo amat. Kalau dia sirik berarti gue udah di atas Oh iya, dia, bener. ya kan, gila Iya. loh. Asik. Tapi lu maksudnya nggak pernah punya masalah sama teman-teman di satu timnas lu itu ya? Enggak sih, nggak ada sih. Ya gue yang nggak ada ya, nggak tahu mereka. Nggak tahu yang lain. Nggak tahu yang lain. Nah, kalau gua bisa sebut umur lu ini kan udah matang lah gitu ibaratnya. Nah, ada yang lebih matang nggak? Ada selain lu? Ada kok yang di atas gue tuh masih ada yang kelahiran 89, serius lu? 87 apa ya? Udah 30 lebih pun ada, masih ada. Jadi dia masih aktif main? Masih aktif. 31 ya berarti ya, 89. Ada yang lebih dari itu bahkan masih main.
Gokil. Cewek padahal. Iya. Ya kan? Berarti lu ada kemungkinan bisa main sampai 35 lah. Enggak lah. Oh, nggak mau ya? Enggak, jangan. Enggak apa-apa sih kalau gua udah married. Sama laki gua boleh, enggak Oh apa-apa. iya. Kalau selalu belum merit juga. Iya, sekarang kan cowok-cowok juga nyarinya yang muda. Kata siapa? Nggak tahu ya kalau lu enggak ya, beda ya. Lu Siapa? kan berondong nyarinya tante. Kata siapa? Nggak tahu. Gue pengen nyari yang lebih tua tapi nggak boleh. Ya sekarang berbalik kayak gitu kan. Aduh, yang tua dicari berondong kan. Nggak ngerti lagi. Nah, Gi, lu punya ini nggak? Punya orang-orang yang berjasa nggak sih dalam karir futsal lu nih? Ya ada dong pastinya. Itu Orang tua lo pasti lah ya. Orang tua gua pasti. Nah, paling itu pelatih gua sih yang di klub JK gua itu yang udah lama banget. Itu almarhum Bang Kurnia. Oh, udah meninggal. Udah meninggal dia. Dia berjasa banget itu. Dari gua belum bisa apa-apa sampai ya gua juga udah lumayan lah sekarang ya. Itu karena dia sih. Oh. Terus selain itu lu nggak ada lagi? Ya itu sih paling sama yang pemilik JK itu, karena gua udah anggap dia keluarga gua sendiri, udah gua anggap orang tua, jadi ya orang-orang itulah yang terlibat itu. Yang berjasa buat lu lah ya. Iya, percaya buat gua. Lu tuh punya teman dekat nggak sih? Temen deket, Hah? temen gue juga gonta-ganti. Maksudnya nggak paham lah, ada sih dulu sampai sekarang, cuman gue merasa ya makin kesini tuh temennya pasti beda. Kalau gue ya makin kesini malah jadinya ada toxic Oh iya. apa ya, Pertemanan toxic ya, toxic people lah segala macam itu sekarang lagi tren sih. Biasanya kan kalau orang-orang kan punya yang sahabat misalnya dari Pakai sekolah friend lah, sampai anjir fake friend. Enggak, biasanya kan orang-orang tuh punya kayak sahabat yang dari sekolah sampai sekarang tuh kayak sama lu terus gitu loh, ngedukung lu terus, maksudnya kayak tetap keep kontak lah, suka main bareng kemana. Oh ada sih satu temen gue, satu-satunya pas gue dari masih SMP sih ada, cuman Sampai kan sekarang dia nggak bareng sama gue, nggak futsal gitu, karena dia kan udah married, udah lebih fokus ke karir kantornya di Wanita Karir, jadi ya makanya gue sampai nggak kepikiran kalau gue punya temen dia. tapi lu masih keep kontak sama dia sampai sekarang? Masih. Oh, masih berteman baik lah ya. Masih ya, salah satunya temen dia yang nggak ganti-ganti gue. Sisanya fake friends semua ya? Sisanya ya asik, kacau sekarang. Nah, terakhir nih Gi, kan ada adik-adik ya lu lah gitu, siapapun lagi di luar sana gitu, yang masih berjuang untuk masuk ke timnas futsal wanita gitu. Lu punya pesan-pesan apa nih buat mereka gitu, yang masih merintis lah? Ya, nggak ada pesan yang banyak sih, paling ya lo cuman harus punya rasa percaya diri, harus semangat terus harus yakin, dan yang paling penting tuh harus berani. Jangan pernah namanya kalau misalkan kita mau gabung ataupun mau seleksi ya, pasti orang kebanyakan kayak gue nggak berani, gue malu. Jangan kayak gitu. Kalau lo mau maju lo harus berani gitu loh. Gitu ya. Iyalah. Pede aja. Bentar, sebelum gue tutup. Lu punya adik-adikan gak sih di bekas sekolah lu, maksudnya junior lu, junior yang masih main futsal gitu sampai sekarang, yang masih ngelihat lu, oh nih Kang gini gini. Ada kali ya. Oh lu nggak mention itu ya? Enggak. Ada kali mungkin. Gue nggak merhatiin. Berarti lu putus ya hubungan lu sama junior yang gitu-gitu? lain. Iya. Karena kan gue kuliah juga bukan sama angkatan gue, jadi Oh iya sih, bener beda. juga. Iya, teman sekolah. Gue setiap semester kuliah aja ganti temennya. Gimana, bingung kan? Temen SMA juga enggak sih, enggak main gue sama temen SMA, bahkan gue lebih sering main sama anak-anak futsal gitu, sama yang sekolah lebih jarang. Berarti lu nggak punya junior yang masih lu udah ya semangat, kita ayo semangat gitu? Enggak. Paling ada yang DM-in aja kan minta disemangatin. Gitu aja. Oke, terakhir banget. Suka nonton futsal? Nonton futsal? Suka nonton futsal. Suka. Nonton bola suka? Enggak. Nonton bola timnas aja yang Indonesia.
Tapi kalau yang luar negeri apalah itu nggak tahu. Gua suruh ngomong juga nggak tahu. Kalau gua tanya pemain favorit lu pasti bingung juga kali ya? Ya bingung, nggak punya pemain favorit luar negeri dan dalam negeri. Parah ya gua cuma suka mainnya aja, nggak punya idolanya. Pemain timnas yang aneh. Idolanya penyanyi wanita. Pemain timnas yang aneh nih perasaan. Aneh ya udahlah, nggak usah diikutin. Asik. Oke, Gi, thank you. Ya, Eh, bye.